warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah kita, rukuk dan sujud dalam salat berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir bersama, lalu bermajelis ilmu. Kita niatkan pula dalam rangka i'tikaf. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Maqasidul Ibadat, di mana pada pertemuan kita di beberapa bulan yang lalu kita sudah menguraikan makna dari kalimat wa ma ana minal musyrikin. Kita juga sudah menjelaskan ada sekitar 6 macam bentuk kesyirikan yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu biasanya di mana kita baca itu, Bu? Dalam doa iftitah atau istiftah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berkata Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, qauluhu, ucapan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala
persembahan ibadahku. Apa makna kalimat itu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, takkidun. Kalimat ini menjelaskan takkid, penguatan, pengokohan, karena ada kata-kata inna. Inna itu artinya adalah sesungguhnya. Misalnya Pak Jun mengatakan saya, apa contohnya misalnya, kata Pak Jun, saya suka naik sepeda. Goes. Lalu kata siapa ini? Pak Jun yang tahu namanya. Yang di samping Pak Jun saya tahu namanya. Lalu kata Pak Jun di kalimat, di kesempatan yang lain dia mengatakan, sesungguhnya saya suka hobi naik sepeda. Saya hobi naik sepeda. Dan kalimat selanjutnya, sesungguhnya atau sungguh saya suka atau hobi naik sepeda. Mano kira-kira Bapak Ibu kalimatnya yang menunjukkan bahwa lebih suka itu di mana? Di kalimat kedua. Sungguh. Kenapa? Karena ada di situ takkid, ya, dikuatkan, dikokohkan. Jadi ketika kita salat itu kita mengatakan inna salati wa nusuki, sungguh salatku dan ibadahku. Ada di sana unsur mentaukidkan, mengukuhkan. Apa yang dikokohkan di sana? Apa yang dikuatkan di sana? Linafyil israki fil ibadah. Di situ dikuatkan, dikokohkan untuk menidakkan, menegasikan, menghindarkan adanya unsur syirik di dalam ibadah. Jadi ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki, maknanya di sana adalah aku mengokohkan, menguatkan bahwa dalam segala ibadah yang aku persembahkan kepada Allah itu tidak ada unsur syirik sedikit pun. Fokusnya, motifnya hanyalah Allah semata. Maka kita diingatkan dari kalimat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tak ada yang kita tuju dalam ibadah kita itu kecuali hanya Allah semata. Maka oleh karenanya amal tanpa niat adalah kesia-siaan. Niat tanpa ikhlas adalah bentuk amal tanpa ikhlas anak kesia-siaan. Keikhlasan, niat tanpa ikhlas, yang didapat hanyalah kelelahan. Tetapi ikhlas tanpa perenungan, itulah yang menjadi bagaikan habaan, debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Ingat ini Bapak Ibu. Yang pertama, amal tanpa ikhlas habis. Ya, amal tanpa niat sia-sia. Niat tanpa ikhlas hilang. Ikhlas tanpa memahami hakikatnya, haba akan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ibu-ibu ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh insyaallah. Berangkat 30 Januari 2025. Artinya Bu, saya bulan lalu umroh Pak. Itu anak-anak setinggi ini dah pandai bahasa Arab. Ya, sudah pandai bahasa Arab. Ngerti dia makna ayat tadi kayaknya. Ya, kalah ibu-ibu. Tapi kalau waksunya bahasa Soju dah pandainya. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Kami datangkan mereka ila ma 'amilu. Kami datangkan mereka dengan setumpuk amal yang mereka bawa. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Nah, kenapa bisa begitu? Amal sudah banyak dilakukan, amal sudah dibawa semuanya ke hadapan pengadilan Allah. Ternyata setelah ditimbang tidak ada nilainya. Kita sudah merasa akan selamat, akan ditinggikan derajat, akan aman-aman saja. Rupanya ketika amal tadi ditimbang, dinilai, ditakar, dikira, rupanya tidak ada nilainya, bagaikan debu yang berterbangan. Apa sebab? Karena beramal tanpa niat, lalu ada niat tanpa ikhlas, lalu ada keikhlasan namun tak mengerti hakikat. Apa makna keikhlasan tak mengerti hakikat? Oke, kita beramal sudah berniat. Ya, usalli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Lalu kita salat. Ya, lalu niat tadi kita ikhlaskan karena kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah kita ikhlaskan, hendaknya hadir di dalam keikhlasan ibadah kita itu perenungan ilmu dan mengerti hakikat. Apa maksudnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Berarti di saat itu tidak lagi ada yang akbar kecuali hanya Allah. Jadi jangan konang julid. Masalahnya awak kan Allahu Akbar, tetapi pada saat yang sama kebun sawit akbar, jabatan akbar, rumah mewah akbar, nafsu akbar. Padahal kita sudah mengunci di awal salat itu Allahu Akbar. Jadi kalau tidak ada renungan seperti itu Bapak Ibu, akhirnya salat kita itu hanya rutinitas belaka karena tak hadir niat di dalamnya. Lalu tak hadir pula keikhlasan. Ya, kalau sudah ada keikhlasan, kadang kita pula tidak merenungkan. Maka Bapak Ibu, kita mempelajari mafasidul ibadat tadi, tujuannya adalah agar amal kita berharga, terutama salat. Nah, maka betapa banyak orang yang salat tetapi tidak mendapatkan manfaat dari salat yang dia lakukan. Dan betapa banyak pula kita yang tidak mengerti arti dari kalimat-kalimat kita di dalam salat itu. Nah, jangan sampai ini terjadi. Dan bahkan salat kita banyak dicuri oleh syaitan. Ya, seharusnya salat kita fokus dan khusyuk kepada Allah. Betapa banyak kita mengaku kekurangan kita, salat kita banyak yang dicuri kekhusyukannya oleh syaitan. Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya barang hilang ingat di ketika salat. Iya tak Pak? Pak?
Mana suara bapak? Tandurun sarang pada nampaknya guys. Bu, iya dah bu, barang hilang ingatnya di dalam salat. Pernah tak kejadian itu agak sekali di ibu-ibu? Nah, sekali itu ya pak. Ya, kalau kita orang Kampar kodok terjadi atau acok terjadi, ya acap kali terjadi. Ya, saya ceritakan hilang kunci mobil, lupa naruh di mana. Ya, dicari tak ketemu pak. Setelah itu azan zuhur berkumandang pas di depan musalla, di depan rumah. Salatlah dulu, awak dah jadi imam. Allahu Akbar. Baca doa istiftah. Lalu setelah itu bacaan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ke Ar-Rahmanir-Rahim. Taingnya kunci itu rupanya diletakkan dalam jubah, di saku jubah. Lalu jubah itu diletakkan di ember kain kotor. Mau mulai begalau tak pikiran pak, jangan-jangan masuk ke mesin cuci lah diputar kawanku, ya, kawan di rumah jubah yang di situ kunci mobil. Nah, begalau pikiran, bapak copek semua yang terjadi pak. Ya, yang harusnya tadi agak panjang ayatnya lupa ayat itu jadinya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak jadi berzikir kan? Langsung pulang ke rumah memastikan kunci mobil tak ikut dicuci. Pas sambil tengok, ialah masuk jubah itu di dalam mesin cuci. Aku panggil orang rumah, ada nampak kunci mobil? Konyo kunci. Soalnya tengok kayaknya di depan akunya. Alhamdulillah. So jangan lupa jawab lagi. Jadi untung tak dicuci. Kalau dicuci kan lumayan je tu pak. Ya kan? Rusaknya tak bisa dipakai. Ya karena ada remote dan sebagainya di sini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah mengapa kita selepas sholat itu beristighfar. Kenapa? Karena mungkin kita berpikir mengapa kita beristighfar padahal kita tak melakukan dosa. Biasanya kan istighfar itu karena dosa. Tetapi mengapa selepas sembahyang, selepas salat, Nabi mengajarkan kita istighfar? Sebab istighfar itu, ingat, bukan hanya karena dosa yang kita lakukan, tetapi istighfar itu juga adalah karena kekurangan ibadah yang kita lakukan itu. Kan banyak kurangnya sholat gitu tadi itu. Ya, tak kemana-mana pikiran, apalagi wajah apa-apa penampaknya gini kan. Allahu Akbar, mulai bergalau pikiran. Siapa lah kan yang dipilih di kubri kau nanti? Siapa pak? Siapa pak? Kan ada 3 Pertama nawaitu, yang kedua bermarwah, yang ketiga suai. Siapa yang pak pilih tu? Jadi ada yang bapak. Ustaz, mohon petunjuk apa tu pak? Jika di pemilihan gubernur kok agak bingung dengan Ustaz. Ada pasangan yang di situ ulama maju. Ya, ada loh pasangan yang didukung oleh ulama. Kan iya pak ya? Siapa yang akan ambil pilih Ustaz? Yang ambil cik. Apa dia tanya dan ngedit pun panjang aja. Silakan istighfar ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu istisyarah, minta pendapat ya, berbincang, minta pendapat. Tetapi satu yang mesti kita ingatkan, tidak boleh ada yang mencela. Tidak ada yang boleh melecehkan. Tidak ada yang boleh merendahkan. Ya, siapapun. Ya, apalagi mereka ulama. Karena saya tengok di medsos sekarang ada indikasi ke arah ulama apa? Ini kok udah jadi jangan merendahkan. Hati-hati. Ya, baik yang maju ataupun yang mendukung. Ada ulama kita. Tolong dihargai, jangan kita merendahkan, melecehkan, menghina, menyerang, tak boleh. Ya, karena itu hanya
ijtihad dalam persoalan bab politik. Yang satu ini ijtihad, yang satu ini ijtihad. Tak boleh direndahkan satu dengan yang lain. Yang saya khawatir nanti Bapak Ibu, khawatirnya gimana? Ini sering saya ingatkan di beberapa kali perjumpaan pengajian rutin. Jangan-jangan nanti ulama yang kita lecehkan itu, ulama yang kita hina itu, dia disayang oleh Allah. Ya, disayang oleh Allah dalam artian dia wali Allah. Kita hina, kita lecehkan, kan ada hadisnya itu. Siapa yang mengganggu waliku, aku sendiri yang akan menghabisinya, kata Allah. Ini pernah terjadi dulu di masa Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu apa Ibu? Diajak untuk mengajarkan hadis di rumah gubernur waktu itu. Ya. Lalu Imam Bukhari tidak mau. Oh jangan, kalau anak bapak ingin ngaji datang ke masjid. Bukan saya yang datang ke rumah. Ini mentang-mentang punya jabatan, seenaknya saja nyuruh ulama datang ke rumah, ingin dijengkalnya ulama. Nanti saya bayar katanya, apapun kebutuhanmu saya penuhi. Oh tidak, ini hadis Nabi, ini berharga, terhormat. Tak mungkin saya hinakan datang ke pintu rumah penguasa lalu saya sodorkan, saya suapkan ke anaknya. Dan kalau ingin belajar datang ke masjid. Kan begitu seharusnya Pak ya. Nah, kan ilmu yang mendatangi atau kita yang datang ke ilmu? Kita yang datang ke ilmu. Sumur yang datang atau kita datang ke sumur? Ya tentu kita yang datang mengambil air, menyauk ke sumur. Nah mungkin sumur itu berjalan ke rumah kita. Tersinggunglah penguasa ini. Lalu dilecehkannya Imam Bukhari, kemana diceritakannya buruk tentang Imam Bukhari, dihinanya Imam Bukhari, ya. Kemudian sampai diintimidasi. Akhirnya tak nyaman Imam Bukhari itu, kemana-mana dia dihina, dilecehkan, diintimidasi, tak bebas hidupnya. Akhirnya apa? Pergi dia ke sebuah kebun kapas di daerah Kharteng di Samarkand. Lalu di sana dia salat, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku terzalimi. Kemana pergi aku dihina, dilecehkan. Ya Allah, wafatkan, hidupkan aku jikalau ternyata kehidupan itu baik bagiku, atau matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Lalu dia mengatakan, nampaknya ya Allah lebih baik mati. Ya, lalu dia berdoa kalau kematian itu baik, Allahumma aqbidni, ya Allah ambillah, genggamlah nyawaku. Akhirnya meninggal. Setelah itu meninggal, kemudian jasadnya ditemui oleh petani kebun kapas itu. Kaget dia, ini Imam Bukhari. Lalu diurus secara sembunyi-sembunyi, Pak. Ya, karena kalau tahu nanti penguasanya bisa jadi setelah wafat pun dilecehkan jasadnya. Akhirnya dikubur di tengah perkebunan kapas itu. Nah, apa yang terjadi ke penguasa ini setelah itu? Ya, terbuktilah dia korupsi. Akhirnya ditetapkan hukuman, dia mesti diarak, diseret oleh kuda, kepala di bawah, kaki di atas. Ya, apa istilahnya? Diikik kakinya di pelana kuda itu, kepala di bawah terseret-seret. Ya, dari daerah itu sampai ke Baghdad kalau tak salah. Nah, akhirnya sampai di Baghdad. Ya, dalam sepanjang perjalanan orang menengok koruptor yang mengintimidasi Imam Bukhari dulu. Rasailah mati ang jemaah, dan orang yang menengok kejadian itu mengatakan karena sampai di Baghdad mati dia. Ya, siapa tak mati diseret dari kepala di bawah, kaki dia diseret. Tak perlu jauh-jauh dari Siko ke Bangkinang dia lah Bapak Ibu. Siapa yang berminat Bapak Ibu? Nah, tidak lama dulu, ya. Jadi apa kata mereka? Ini gara-gara dia melecehkan, menghina Imam Bukhari. Allah datangkan balak. Balak itu kalau bahasa awaknya kuat. Jelas Bu? Jelas Pak?
Jangan sampai nanti kita kuat. Ya, kita hormati para ulama-ulama kita. Jadi tidak usah komentar. Kalau tidak tahu, tidak usah komentar. Ya, karena banyak hal yang tidak kita ketahui. As-samtu hikmah. Diam itu adalah ilmu hikmah tingkat tinggi. Wa qalilun fa'iluha. Tetapi sayangnya kata Nabi, sedikit orang yang bisa melakukannya. Waktu kan selalu ingin komentar. Apalagi ibu-ibu, ya bu, kurang sedikit saya YouTube ikut dikomentari, yuk bisa ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi konsepnya tadi inna salati wa nusuki, maknanya di situ adalah mentakkidkan, mengukuhkan bahwa tidak ada kesyirikan kita sedikit pun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, diungkapkan oleh ulama salaf, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, betapa banyak amalnya kecil dibesarkan oleh niat, dan sebaliknya betapa banyak pula amal yang besar dikerdilkan oleh niat. Ini hati-hati, tengok betapa banyak amalnya mungkin sedikit tapi dibesarkan oleh niatnya, karena di situ terkandung niat yang tulus. Dan betapa banyak pula amalnya besar namun dia menjadi kecil karena niatnya tidak tulus. Jadi saya pernah dulu ceramah di Padang Panjang, diundang, lalu dijamulah makan. Jadi pas makan itu berkumpullah seluruh nenek mama, ya, alim ulama di situ. Lalu ada yang di samping saya itu mengatakan, Ustaz, nanti kalau ceramah pas sambutan pertamanya itu yang saya hormati, yang saya muliakan, itu sebut nanti saya Ustaznya. Apa itu kudu ceritanya? Ya, nama saya Haji si Fulan, ya, dia punya gelar, saya lupa gelarnya apa ibu, Tadatur Raju Malenggang Dilangi atau apa, tahu, lupa. Jadi pas saya ceramah, ya karena ada pesan begitu, tentu saya sebut satu persatu, ya, wali nagari, saya hormati Bapak Camat, Bapak RW, Pak RT, nenek mama, tokoh masyarakat. Beliau nenek mama sekaligus tokoh masyarakat, saya sebut namanya dan gelarnya. Lalu selepas itu duduk, ya, selesai ceramah duduk, ya, ngobrol-ngobrol, ramah tamah lagi. Apa katanya? Aduh, yang Ustaz lupa tadi. Apa Pak? Haji. Jadi Ustaz tadi tak menyebut nama saya pakai Haji. Lah 3 kali Ustaz. Berarti maksudnya sudah 3 kali naik haji. Karena tak dipanggil haji, tak singgung kawan. Lalu saya itu diam, saya mohon maaf Pak, ya, saya sebut ini, mohon maaf Pak Haji, saya Allah. Lalu keluar itu selama berpikir, ya, padahal haji itu apa Ibu, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan fisik. Itu amalnya besar, tetapi hanya gara-gara tak dipanggil haji, berkecil hati. Betapa amal yang besar ini pada akhirnya hanya dibesarkan, dikecilkan, dikerdilkan oleh niat. Padahal kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Padahal kita mengucapkan itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya, saya datang menyambuti panggilanmu ya Allah, la syarika, tidak ada syirikat, ya, tidak ada syirik sedikit pun. Maka ada konsep yang hebat tentang ini Bapak Ibu. Dikatakan oleh para ulama kita, beramal, meninggalkan amal karena pertimbangan orang itu adalah riya. Oh, saya tidak mau ke
masjid salat berjamaah, nanti dikira saya orang alim. Dia tinggalkan salat jamaah itu karena khawatir penilaian pertimbangan orang justru itu adalah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, sedangkan beramal karena ingin mendapat perhatian manusia itulah yang syirik. Nah, hati-hati gitu Bapak Ibu. Maka orang yang ikhlas itu, kata para ulama kita, yang Allah selamatkan mereka dari dua lubang jebakan yang berbahaya ini. Nah, jadi itu dia pentakhidan tentang tidak ada sedikit pun syirik kita kepada Allah dalam ibadah. Lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka perlu kita hadirkan niat kita di setiap aktivitas kita Bapak Ibu. Bahkan para ahli qalbu mengatakan, inni astahibbu, saya amat sangat suka, ayyakuna li niyatun, saya memiliki niat bahkan dalam saat saya makan, minum, tidur, dan maaf cakap bahkan sampai masuk ke dalam tandas pun saya berniat. Apa niatnya? Niatnya membuang segala kotoran di dalam tubuh kita, lalu nyaman kondisi tubuh kita, mudah beribadah. Makan juga begitu. Ya, kita berikan asupan ke tubuh kita agar kuat beribadah, itu niatnya. Minum juga begitu, tidur juga seperti itu. Sehingga apa Bapak Ibu? Setiap gerakan hidup kita ini ada niat yang baik. Dan yang paling hebat lagi adalah kita berniat di dalam hidup kita ini hanya menanti antara satu waktu salat ke salat berikutnya. Pasang niatnya. Selesai subuh nih kan, niatnya nanti untuk salat zuhur. Kita pasang niat. Selesai zuhur nanti niatnya menanti waktu asar. Selepas asar kita niat pula menanti waktu maghrib. Selepas maghrib niat menanti waktu isya. Selesai isya berkegiatan, duduk santai di rumah, beranjak tidur, niatnya besok pagi untuk melaksanakan salat subuh kembali. Jadi kita hanya berpindah dari satu salat ke salat berikutnya. Apapun kegiatan kita di tengah-tengah itu hanyalah selingan semata. Nah, kalau sudah seperti itu niatnya Bapak Ibu, itulah tadi semuanya menjadi ibadah yang jika kita mati di waktu apapun di antara itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, apa tidak? Karena kita sudah berniat untuk salat. Dan dikatakan oleh Nabi, niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya itu sendiri. Niatnya sudah terpasang. Nah, berniat nanti hari ini saya beraktivitas, tapi targetnya nanti menanti waktu zuhur. Mati kita misalnya menjelang zuhur, mati dalam keadaan berniat baik. Kok agaknya banyak gitu yang lupa baik. Jadi jago pagi itu ikut subuh, selepas subuh menanti zuhur begitu seterusnya. Jadi kalau mati kita insya Allah husnul khatimah. Jadi ada namanya Pak Zamzami. Ada Pak Zamzami di sini? Ada yang nama Pak Zamzami? Tak ada ya. Beliau ini pengurus masjid. Masjidnya pas lah seperti ini. Ini masjid itu rumah beliau. Nah, selepas maghrib pergi balik ke rumah mengaji baca Quran, karena tak ada pengajian baca Quran sampai azan isya. Pas azan isya selesai baca Quran, dia pergi berwudu, memperbaharui wudunya. Selepas itu siap-siap berangkat ke masjid. Pas 3 langkah dari pintu rumah keluar ke masjid, pusing, boyak, oleng, jatuh dia Pak. Ini masih bisa berdiri, duduk dia, dipanggilnya istrinya. Lalu dipapah duduk di sofa. Nah, dibukanya matanya, katanya ini cerita anaknya, cerita istrinya, dan gelap. Lain gelapnya nampaknya. Ya, tak seperti gelap. Ya, pas duduk buka dan gelap rasanya.
Ya, tolong talqinkan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama masa setelah itu Pak, setelah mengucap la ilaha illallah, meninggal. Betapa indahnya kemati, mati dalam keadaan menanti waktu salat, mati setelah membaca Al-Quran, mati dalam keadaan suci berwudu, mati dalam keadaan melangkah ke masjid. Husnul Khatimah benda itu. Dan lagi mati terakhirnya mengucap la ilaha. Apa? Dah selesai. Kalau sudah seperti itu akhir hayat dah aman itu. Ya dah selesai. Nikmat sekali. Ya kematian seperti itu. Yang menjadi pikiran saya, ya dia kan membaca Al-Quran antara Maghrib dan Isya itu kan niatnya mengisi waktu menanti waktu sholat Isya. Berarti orang yang berjalan ke masjid menanti waktu salat, sesungguhnya mereka dalam keadaan salat itu sendiri. Ya, subhanallah, masya Allah. Nah, jadi kita begitu. Jadi apapun aktivitas kita, jika niatnya menanti waktu salatnya, berarti sudah dalam keadaan niat yang baik. Setuju Bu? Mulai pasang niat Bu ya. Pasang niat hidup kita ini hanya menanti antara waktu sholat ke sholat berikutnya. Nah, lalu apalagi kalau sudah hadir keikhlasan niat ini, ya, dikatakan oleh salah seorang wali min auliya illah, wali di antara wali Allah, apa kata beliau? Akhlisin niyah fi a'malika yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskan saja niat dalam segala ibadah dan amalmu, maka sudah cukup amal yang sedikit itu untuk. Jadi biarlah amal sekete, tapi hadir nih niat yang ikhlas itu udah aman, itu udah selesai itu. Ya, apatah lagi amalnya banyak. Ya, amal sedikit saja sudah cukup karena ada di dalamnya niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Apatah lagi amal yang banyak. Paham nih Bu? Hilang konsentrasi deh. Sarapan bubuk kacang padi itu namanya. Apa sarapan Bapak Ibu Pak? Jadi begitu ya. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Takkid linafil isyraf fil ibadah. Jadi kita mentakkidkan di situ, mengokohkan bahwa kita tidak ada sedikit pun syirik di dalam ibadah. Maka hadirkan niat, ikhlaskan. Apalagi yang tadi, amal tanpa niat sia-sia, niat tanpa ikhlas tak ada gunanya, ikhlas tanpa ada perlindungan hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Maka itulah kita diingatkan selalu dalam kalimat ini, inna salati wa nusuki. Maka orang yang salatnya sempurna dan baik itu adalah orang yang paling merdeka di dalam hidup ini. Kenapa dia merdeka? Jiwanya merdeka. Tak ada motif apapun kecuali semuanya hanya karena Allah semata. Jadi dapat tak dapat kita bahagian dari dunia ini, kalau niatnya sudah baik, maka kita akan menjadi tenang. Mengapa jiwa kita selalu merasa tidak puas? Ya barangkali ada niat yang tidak tulus. Maka apalagi dalam ibadah ini, dalam salat, tentu niatnya, fokusnya hanyalah kepada Allah semata. Nah, lalu pada kalimat wa mahyaya wa mamati, takkidun di sini juga mengukuhkan kepada kita linafyil isyraki fil mulki, untuk menafikan, menegasikan, menidakkan tidak adanya syirik sedikit pun fil mulki, dalam kerajaan dan kekuasaan, bahwa yang berkuasa hanya Allah. Tidak perlu kita menjilat-jilat ke penguasa, tidak. Ya, memuja-muji penguasa, menjilat penguasa, tak perlu. Ya, karena yang punya kuasa hanya Allah.
sampai berdusta pula demi menjilat orang itu juga tak boleh. Ada kemarin video saya tengok, katanya si fulan itu berpuasa, sunnahnya itu puasa Daud katanya. Berapa tahun? Berapa tahun Pak? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Dia ada seseorang yang saking dipujinya, katanya berpuasa Daudnya lebih dari 18 tahun katanya. Nah, kayak tidak gitu kan. Janganlah seperti itu. Ya tak boleh ya. Kemudian di sini dikatakan hatta innal hayya la yamliku hayata nafsi. Bahkan orang yang hidup ini tak memiliki kuasa terhadap kehidupannya. Mati gaji Allah mati bisa kita menunda. Bisa kita menunda. Kita sendiri tak memiliki kuasa ke diri kita ini. Maka disebutkan wa mahyaya wa mamati. Ya. Kapan kita hidup mau muncul ke dunia ini tak ada kemampuan kita. Kapan kita mati juga tak tahu kita. Nah, apa kata Imam Al-Izz bin Abdissalam? Famazannu bihayati ghairihi wa mautihi. Dia saja tak bisa menilai, menakar, menentukan kapan dia mati, apatah lagi menentukan jiwa orang lain. Maka kita sadar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan ada dulu yang sombong mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Firaun. Saya bisa memberikan rezeki kepada mereka. Wa hazihil anharu tajri min tahti. Dan ini sungai Nil mengalir di bawah kekuasaanku. Apa yang terjadi? Ternyata dia mati disebabkan air juga. Yang dia sombongkan tadi, dia mengatakan air sungai Nil di bawah kekuasaanku. Rupanya air laut yang menggulung, yang mati, tetapi diselamatkan oleh Allah jasadnya supaya jadi pelajaran bagi kita. Terbaring kaku sekarang jasad Fir'aun itu di museum di Kairo. Aku sesekali nanti paiwak ke Kairo tuh, tengok Fir'aun. Setuju? Datang aja, saya yang membayarkan nanti. Ya, atur aja kapan waktunya. Membayarkan, ya, paham maksudnya itu? Ya, tapi Bapak Ibu setor dulu, baru saya. Nah, tidak nama itu ya, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ketemu saya dengan Fir'aun itu, Pak, ya tahun 2010 dulu. Jadi menjelang pulang dari Mesir, ya, ditanya sama kawan saya, Ustaz, ente udah nengok Fir'aun tak selama di Mesir? Oh belum, tak minat saya bilang. Oh jangan, tengok dulu Fir'aun tuh ke Museum Tahrir katanya. Nanti kalau ada orang bertanya pas pulang lah nengok Fir'aun, tak bisa dijawab katanya. Iya dulu kata saya. Ya akhirnya datang kami ya ke museum itu. Nampaklah jasad Fir'aun itu. Ya dia terbaring seperti itu. Nah rambut tumbuh rasanya muncul. Artinya di dalam peti kaca ya. Inilah orang yang dulu mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Nah, maka elakkan itu semua dalam pikiran kita, karena kita hanya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, oleh karenanya Allah menegaskan terakhir di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memberikan, yang memiliki kemampuan kepada kita untuk memberikan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala perkara. Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maka oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita renungi bersama kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah lillahi rabbil alamin, kita menjadi orang-orang yang dalam beribadah itu merdeka jiwanya
bahagia batinnya, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Dari tadi saya menunggu bunyi jam Pak. Oh 7 bunyi. Tapi hari lah tolong nampaknya. Hah? Kenapa bunyi? Oh lah lewat, ada sudah berarti kajian. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada subuh ini. Sebelum kita tutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan jika ada. Tak ada Bang? Kalau tidak ada pertanyaan berarti lah masuk kaji itu ya Pak ya. Ya baik, mari kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi